kenalin nama dan jurusan dong. Oke, halo. Kenalin nama gue Gabriel Felicia. Biasa dipanggil Gaby. Gue dari akuntansi 18. Halo, aku Juan Vicente dari manajemen 2019. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Natasha. Aku dari jurusan Hubungan Internasional 2019. Halo, kenalin nama aku Jessica. Aku dari Food Teknologi 2018. Nama aku Farina Herawati, biasa dipanggil Farina, jurusan Psikologi Angkatan 2019. Nama gue Margareta Natalia dari jurusan Psikologi 2018. Halo, nama aku Erina Dwi Amadea, aku dari jurusan Teknologi Pangan 2019. Halo semua, perkenalkan nama aku Stefan Valencia, aku dari Angkatan 2018, jurusan Hubungan Internasional. Halo semua, salam kenal, aku Wiranto Winata dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 2019. Halo, nama aku Kevin Rinaldi dari jurusan Hubungan Internasional 2019. Halo, nama aku Sharon. Aku dari jurusan Psikologi 2019. Kenalin, nama aku Janice Bella dan aku dari Accounting 2019. Halo semuanya, nama aku Joel, aku dari Mane 18. Nah, ini kan udah mau UTS. Kamu tuh belajar apa enggak sih? Nah, tentunya belajar dong, ya. Belajar lah pastinya ya. Masa kalau benar-benar nggak belajar sih, ya bisa mati sih nanti. Nilainya gimana, anjlok. Tapi tetap SKS. Oh, pasti belajar dong. Harus untuk UTS ya, pasti belajar nih. Belajar dong pastinya. Aku udah buat study planner gitu sih. Belajar dong. Kalau UTS pasti belajar dong. Nggak semua pelajaran aku pelajari. Jelas belajar dong. Wih deh, jelas belajar. Belajar dong pasti. Belajar. Dibilang belajar bang, enggak juga sih, enggak banget. Kalau aku sendiri sih tipikal orang yang belajar ya. Jujur aku itu yang suka SKS ya, jadi aku tuh belajarnya tunggu H-1 baru aku belajar, UTS juga gitu. Belajar dong. Belajar lah. Aku takut dapet nilai jelek. Belajar dong. Belajar. Iya, cukup belajar lah. Pasti belajar dong. Kalau belajar atau enggak, pasti belajar. Belajar. Berapa lama sih biasanya lu tuh mempersiapkan UTS? Sebenarnya sih belajarnya SKS, tapi kadang-kadang 1 minggu sebelum sih udah mulai kumpul-kumpulin sama review-review dulu sih. Kalau siapin UTS ya, kalau misalnya matkulnya itu aku ujian Senin misalnya, nah biasanya di Sabtu itu aku belajar, tapi balik lagi karena aku sistemnya SKS, jadi aku pelajarin semuanya langsung gitu. Biasa sekitar 3 harian sebelumnya sih. Sebenarnya aku nyicilnya tuh adalah gimana? Aku kumpulin dulu materi-materinya nih. Nah, baru aku H-1, baru aku benar-benar pahamin semuanya gitu. Biasanya 1 minggu sebelum sih. Biasanya itu paling enggak seminggu sebelumnya gitu. Jadi misalnya ujiannya di pas minggu depan itu dari seminggu sebelumnya itu udah mulai prepare gitu sih. Dan rata-rata ya preparationnya seminggu gitu. Kalau memang bisa aku kejar dan nggak mager, mungkin sekitar 1 minggu sebelum udah mulai gitu. Hamin seminggu sih udah mulai aku atur lah gitu. Kayak aku udah mulai bagi-bagi jadwal, mau hari apa, belajar apa, mau belajar yang mana dulu. Biasa tuh penting tuh yang kayak diprioritasin dulu, yang mana yang benar-benar penting, yang harus dipelajarin dulu gitu. Biasa belajar sendiri atau bareng teman? Lebih sering bareng temen sih. Aku sih personally prefer bareng temen ya. Kalau aku sih lebih pilih bareng temen ya, soalnya lebih enak aja kalau ada nemenin itu kan. Belajar sendiri. Mostly sampai sekarang sendiri sih. Bareng teman. Kenapa? Karena kayak ada rasa senasib sepenanggungan gitu loh kalau belajar bareng gitu. Kayak bisa saling bantu, bisa tanya-tanya sama teman. Kalau misalkan nggak ngerti materinya kayak gimana, bisa tanyalah ke teman gitu.
Sendiri. Tergantung materinya. Tapi lebih sering belajar bareng teman. Materi apa yang belajar sendiri? Materi apa yang belajar bareng teman? Kalau misalnya materinya itu teori, biasa aku belajar bareng teman. Tapi kalau hitungan itu sendiri. Sendiri itu mungkin yang lebih teori ya, yang kayak ngapal-ngapal gitu. Kalau misalkan belajar bareng teman, karena gue orangnya kurang di hitung-hitungan ataupun di angka-angka gitu, jadi kalau soal hitung-hitungan kayak gitu, prefer belajar bareng teman karena bisa nanya dan diajarin. Tergantung temennya siapa dulu sih. Kalau enak belajar bareng temen. Cara belajar lu yang efektif tuh kayak gimana sih? Kalau cara efektif itu biasanya catat poin-poin penting yang dijelasin dosen setiap pertemuan, terus dijadiin rangkuman, sama biasanya sih call bareng teman. Nah, kalau lu tuh gimana sih cara belajar lu yang efektif? Kalau efektif paling baca ulang catatan, terus highlight yang penting-penting. Biasa kan kalau baca buku kita kan kurang bisa dimengerti ya bahasanya ya. Jadi kadang-kadang gue cari di internet sih materinya supaya lebih dipahami aja gitu. Terus yang penting sambil dengerin lagu sih, itu membantu banget, sama suasana tempat kita belajar mendukung gitu. Aku kalau belajar usahain supaya aku nggak stres pas aku belajar. Nah, gimana sih supaya nggak stres itu? Aku tuh suka sama jalan-jalan. Jadi kalau aku belajar, kalau bareng teman, akhirnya kayak ngajak teman kayak nongkrong di kafe bareng. Terus sekarang kan lagi COVID gini kan, artinya nggak bisa kan, jadi ya terpaksa jalan-jalannya di rumah, keliling-keliling rumah, kayak pokoknya sambil gerak gitu loh. Caranya adalah fokus, konsentrasi membaca materinya dari awal sampai akhir, mulai dari konsep yang paling awal harus dipelajarin, supaya nggak mulainya dari setengah jalan, tapi mulai dari yang paling awal materinya. Terus pastiin kita itu ada di mood yang bagus untuk belajar. Moodnya nyaman, moodnya oke untuk belajar supaya nanti terserapnya cepat. Oke, menurut aku pertama purpose. Jadi kita harus learn with purpose. Kalau misalnya kita mau belajar secara efektif, dan kita juga harus tahu gitu loh, the purpose of our learning itu apa. Jadi, tapi purpose-nya itu bukan ini ya, purpose-nya untuk dapetin nilai bagus atau untuk GPA. The purpose is something far greater, something far more than that gitu. Pertanyaan susah ya. Sebenarnya aku sampai sekarang juga nggak ngerti cara belajarku itu efektif atau enggak sih. Kalau aku biasa cenderung cuman baca sih. Kalau misalnya emang lagi niat, baru buat catatan, tapi ya ketik aja sih. Jadi kalau gue pakai sistem yang namanya Pomodoro. Jadi itu gue belajar pakai interval. Jadi misalnya nih, di awal gue bakal fokus belajar selama 25 menit. Nah setelah 25 menit itu gue baru akan istirahat. Misalnya 5 menit gitu. Setelah itu gue belajar lagi 25 menit, fokus lagi. Sampai itu berulang kali 4 kali gitu. Nah habis itu gue baru istirahat sekitar 20-30 menit. Nah baru habis itu gue ulang lagi. Gitu sih kalau gue. Kalau lagi capek atau kehilangan motivasi belajar, biasanya lu tuh ngapain sih supaya lu balikin motivasi belajar? Kalau gue sih ya lebih seringnya tuh pasti ke teman-teman sih. Jadi misalnya kayak kalau lagi males gitu atau kayak lagi memang kurang motivasinya, ya paling ke Discord, terus kayak ngajak-ngajak teman ke Discord, terus ya kita ya antara main atau kayak nge-chill aja gitu sampai udah lebih tenang gitu. Ada 3 hal sih biasanya. Yang pertama aku biasanya cari makan. Terus yang kedua itu aku dengerin lagu. Terus yang ketiga itu sama bareng-bareng teman. Kadang teman-teman tuh bisa kasih motivasi ke kita kayak, yuk kita belajar, yuk kita nanti udah mau UTS nih, nanti kita nilainya turun. Ayo kita kejar nilai kita lebih bagus lagi, kayak gitu. Motivasi dari teman. Paling sering sih stop belajar dulu, terus keluar kamar, cek kulkas, lihat ada snack atau minum apa yang bisa dimakan. Itu membantu sih. Seenggaknya keluar dari kamar gitu.
Terus paling nonton YouTube sih, itu bisa buat refreshing, sama main HP bentar, lihat sosial media gitu. Oke, makan ya berarti ya, cek kulkas. Buka kulkas saya tutup lagi, buka lagi. Bener. Kadang suka gadun es batu gitu ya. Oh iya, hati-hati. Iya, membantu Beku itu. leher. Sering sih ini ya, kayak tiba-tiba moodi langsung hilang niat belajarnya gitu. Cuman kalau misalkan kayak gitu, aku biasanya pastinya nyari kerjaan lain dulu, aku nggak maksain belajar. Kayak kalau nggak, mungkin makan dulu, atau nggak nonton apa dulu bentar. Atau kalau ada kerjaan lain, kayak kerjaan panitia atau organisasi, ya udah kerjain itu dulu gitu. Ntar pas sudah lebih mood buat belajar, baru langsung belajar, biar lebih masuk juga. Kembaliin motivasi belajar, dengerin lagu, nonton film, makan makanan yang aku suka. Terus jangan lupa juga makan makanan yang disukai itu harus yang sehat gitu, biar lebih refresh aja sih. Contohnya apa tuh makanannya? Aku suka sayur, jadi aku makan sayur. Terus kadang suka makan buahnya buah-buah yang aku suka karena aku punya mah, jadi aku bisa makan jeruk. Jadi aku makannya kalau nggak apel, alpukat, dan lain-lain gitu. Sayur spesifiknya apa tuh, kalau boleh tahu? Jujur semua sayur aku suka sih, tapi kalau misalnya ada selada, aku bakal makan selada gitu, soalnya kayak kinda refresh me gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih. Coba lu kasih 3 kata buat teman-teman lu ataupun orang yang nonton ini yang lagi mempersiapkan buat UTS. 3 kata ya? Oke. Yang paling penting, jangan lupa tidur. Apresiasi dirimu sendiri. Do your best. Kalian pasti bisa. Boleh ganti gak ya? Bentar, apa ya? Bentar. Belajar dan berdoa. Berdoa dan berusaha. Mati bentar gak apa-apa gitu. Oke, mati bentar gak apa-apa. Istirahat, kerjakan, lupakan. Jangan pernah nyontek. Masih ada UAS. Yuk beli kopi. Tenang, kamu pintar. Nggak boleh lebih ya, serius nggak boleh lebih nih. Nggak boleh, 3 kata aja. Aduh, bisa semangat kalian UTS-nya. Kan nggak lucu dan mainstream kalau semangat kalian UTS-nya. Pokoknya nggak boleh yang mainstream. Kayak yuk, bisa yuk, semangat yuk, gitu. Udah ada. Pokoknya di luar gitu. Padahal mau pantun loh kalau gue. Nggak bisa ya. Boleh deh, pantun boleh, kasih. Bentar, gue mikir dulu kalau pantun. Boleh, buat lo boleh. Jangan lupa ngopi. Ayo belajar sekarang. Nonton sulap bareng Uya Kuya. Cakep. Semangat ya kalian UTS-nya semuanya. Thank you Jason.